Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan arc selanjutnya dari sebuah anime pembasmi iblis. Apalagi kalau bukan Demon Slayer Swordsmith Village arc. Nah, jadi di arc ini melanjutkan cerita sebelumnya ya, yang dimana Tanjiro dan timnya berhasil membasmi iblis bulan atas ke-6. Sesuai dengan judulnya, kemungkinan ini akan diperlihatkan seperti apa sih proses pembuatan pedang pembasmi iblis oleh para penempa pedang. Tapi, apakah akan semulus itu mereka membuat pedangnya? Apakah mereka berhasil sembunyi dari kejaran iblis bulan atas? Maka dari itu, tanpa lama-lama lagi tekan ceritakan, dan inilah Demon Slayer. Cerita dibuka dengan tim Tanjiro berhasil ditemukan oleh bala bantuan dari kediaman Shinobu. Berita itu pun sampai ke si Kagaya bahwa tim Tanjiro berhasil kalahin iblis bulan atas ke-6. Kagaya pun semakin optimis bahwa kali ini di generasi ini para pembasmi iblis pasti bisa ngalahin si Muzan. Shin pun pindah ke si Akaza yang tiba-tiba dipanggil ke dimensi tanpa batas. Ini adalah tempat ketika para iblis bulan atas dipanggil oleh si Muzan. Akaza pun menyadari kalau dirinya dipanggil ke tempat ini, itu berarti ada iblis bulan atas yang telah dibasmi oleh pembasmi iblis. Di sini juga kita dimunculkan karakter baru ya, yaitu iblis bulan atas ke-5 bernama Gyoko, iblis bulan atas ke-4 bernama Hatengu, bulan atas kedua bernama Doma. Well, si Doma pernah nongol sih ya di arc sebelumnya. Dan bulan atas pertama bernama Kokushibo. Setelah itu muncullah di sana Muzan yang ngasih tahu kalau bulan atas ke-6 atau si Gyutaro udah mati. Katanya, iblis yang masih punya rasa kemanusiaan pasti akan kalah melawan pembasmi iblis. Itulah menjadi penyebab si Gyutaro juga kalah melawan tim Tanjiro. Di sini si Muzan mulai kesal. Sebenarnya untuk apa sih para bulan atas ini hidup jadi iblis? Muzan gak nyangka, setelah 113 tahun, baru kali ini ada bulan atas mati di tangan para pembasmi iblis. Para bulan atas kali ini harus lebih hati-hati. Harusnya mereka malu kalau kalah dari pembasmi iblis. Lain kali, Muzan gak bakal ngasih toleransi ke mereka semua. Jadinya, si Muzan ngasih tugas ke si Gyoko dan Hatengu untuk memastikan informasi yang dimilikinya supaya Muzan lebih dekat dengan tujuannya. Tapi tujuannya apa ya? Kita akan segera tahu ya seiring berjalannya waktu. Abis itu si Muzan pergi. Doma pun jadinya pengen tahu informasi apa sih yang dimiliki si Gyoko ini, tapi Gyoko gak mau kasih tahu. Well, di sini sedikit ada pertengkaran ya antara para bulan atas, seperti Akaza yang gak suka ke si Doma, terus si Kokushibo juga membela si Doma. Ya, itu semua karena keirian si Akaza yang peringkatnya itu lebih rendah dibandingkan mereka. Setelah pertengkaran itu, mereka semua akhirnya dikembalikan lagi ke dunia. Shin pun sekarang pindah ke seseorang yang sedang menggendong bayi. Ternyata itu adalah bayi si pemilik rumah, yang dimana pemilik rumah sekaligus ayah dari si bayi ini mirip banget sama si Tanjiro. Dan yang menggendong barusan cuman tamu aja. Ternyata orang itu telah nyelamatin keluarganya si pemilik rumah ini dari iblis. Tapi orang itu menganggap dirinya sebagai orang yang gagal. Walaupun berhasil selamatin si pemilik rumah itu, tapi ada orang-orang yang gagal dia selamatkan sebelumnya. Tiba-tiba pandangan pun berubah ke si Tanjiro yang sedang dirawat menangis mendengar ucapan orang tadi. Sebenarnya siapa sih ya orang itu tuh? Tanjiro pun menganggap itu hanyalah mimpi. Kemudian Kanao yang lihat Tanjiro sadar pun kaget banget. Ternyata Tanjiro udah koma selama 2 bulan setelah pertempuran sama Gyutaro itu. Kanao pun seneng banget, untung si Tanjiro udah sadar. Tentunya bukan hanya Kanao, tapi orang-orang di kediaman si Shinobu juga sangat senang dengan Tanjiro yang udah sadar. Zenitsu dan Inosuke juga berhasil sadar. Kata Shinobu, Inosuke tubuhnya bisa kebal terhadap racun. Makanya dia bisa berhasil bertahan dan masih hidup. Seminggu kemudian,
Tanjiro udah sembuh sepenuhnya. Inosuke juga udah mulai bisa jalanin misi, sedangkan Zenitsu masih dalam misi di tempat yang jauh. Sementara itu, Tanjiro hanya bisa melakukan latihan rehabilitasi aja tiap harinya. Kemudian, Tanjiro nanya apakah pedang barunya udah dikirim, apakah udah datang pedang barunya kan. Soalnya kan yang sebelumnya udah patah tuh, udah rusak banget. Malah yang ada, si Tanjiro dapat surat kebencian. Dapat surat kebencian dari si Haganezuka karena udah ngerusak pedangnya mulu gitu. Haganezuka ini adalah orang yang suka bikin pedang buat Tanjiro ya teman-teman, kalau kalian ingat ya. Nah, kata si bocil, daripada pedangnya gak bakal dikirim-kirim, mending Tanjiro pergi aja ke desa penempa pedang. Oke deh, Tanjiro bakal pergi. Untungnya dia juga udah dapat izin dari ketua. Nah, karena desa pedang itu tersembunyi, makanya Tanjiro diharuskan untuk menutup mata, telinga, dan hidungnya, supaya dia tidak tahu di mana letak desanya. Hal itu dilakukan supaya gak ada para iblis yang tahu dan menyerang desa pedang. Ya udah deh, Tanjiro diantar sama pelayan di sana. Tapi diantarnya itu saling dioper-oper gitu. Jadi kalau udah nyampe di satu tempat, Tanjiro bakal dioper ke pelayan lainnya. Dan saat ke pelayan terakhir, dia akan tiba di desa pedang. Dan akhirnya setelah dioper-oper itu, Tanjiro sampai di desa pedang. Tanjiro gak nyangka, ternyata desanya bagus banget. Dia juga mencium aroma pemandian air panas. Si pelayan pun meminta Tanjiro buat berendam dulu supaya nyegerin badan. Tapi sebelum itu, Tanjiro harus bertemu dengan kepala desa sebelum melakukan apa-apa. Pas ketemu Pak Kades, di sana Pak Kades bilang si Haganezuka itu lagi menghilang, entah kemana tuh dia. Katanya juga dia kalau lagi emosi suka kayak gitu aja, hilang katanya. Pak Kades juga bilang pedang Tanjiro tuh rusak bukan karena salah si Tanjiro, tapi salah si Haganezuka yang gak becus bikin pedang. Tanjiro pun gak perlu khawatir, kalau Haganezuka gak bikin pedang lagi untuknya, maka dia akan digantikan buat bikin pedang Tanjiro. Tanjiro pun disuruh berendam dulu aja buat mulihin badannya. Di jalan menuju pemandian, Tanjiro lihat proses pembuatan pedang di sana. Pas sampai di tangga pemandian, dia juga sempat bertemu dengan pilar cinta bernama Kanroji. Abis itu, pas udah di pemandian, dia bertemu dengan teman seangkatannya bernama Genya. Wow, di sini banyak banget ya karakter yang baru muncul sekarang. Tanjiro pun nanya ke Genya, apa hubungan si Genya dengan si pilar angin? Soalnya nama keluarga mereka berdua tuh sama kan. Tapi si Genya malah marah dan meninggalkan Tanjiro. Saat makan malam juga, si Genya gak ikutan makan bareng. Tanjiro dan Kanroji khawatir hubungan si Genya dengan kakaknya si pilar angin bernama Sanemi sepertinya gak akrab. Jadinya mereka mau anterin Genya makanan aja deh ke kamarnya. Di sini juga kita bisa tahu kalau alasan si Kanroji jadi pembasmi iblis adalah untuk menemukan cinta sejatinya pada laki-laki kuat yang menjadi pembasmi iblis juga. Apalagi kalau cowok itu jadi pilar. Pas ke kamar si Genya, ternyata dia gak ada di sana. Abis itu si Kanroji katanya mau pamit karena pedangnya udah selesai dibuat. Sebelum pergi, Kanroji memberi selamat ke Tanjiro karena udah kalahin bulan atas ke-6 waktu itu. Karena Tanjiro berhasil selamat dari pertarungan sengit itu, Tanjiro sekarang udah lebih kuat dari sebelumnya. Maka dari itu, apapun yang terjadi, Kanroji akan mendukung Tanjiro. Tanjiro juga bertekad akan menjadi lebih kuat lagi dan akan ngalahin si Muzan. Kanroji pun senang dengarnya. Dia juga ngasih tahu Tanjiro untuk mencari senjata rahasia yang bisa membuat Tanjiro menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Tanjiro pun jadi lebih bersemangat. Nah, pas paginya, daripada diem aja nungguin Haganezuka datang, Tanjiro mau cari senjata rahasia aja deh, seperti yang dikatakan sama si Kanroji malam tadi. Tiba-tiba di perjalanan itu, si Tanjiro lihat ada bocil dan pilar kabut di sana bernama Tokito. Tanjiro baru tahu, ternyata ada pilar selain Kanroji di desa ini. Ternyata juga di belakang si bocil ada seseorang. Pas Tanjiro lihat, perawakan orang itu ternyata sama persis seperti orang di dalam mimpinya waktu itu.